tujuan politik itu apa sih? Salah satu cara untuk melihat politik adalah bahwa politik itu adalah sebuah sistem. Ya bayangkan kalau misalkan orang punya duit tapi dia nggak punya intelektualitas untuk berada di DPR. Yes, kedatangan seorang tamu yang sangat penting yang udah beberapa kali di Good News program. What an honor to have Rahayu Saraswati. Thank you so much. Thank you Sarah. Terima kasih. Yes, itu kayaknya tekanan tuh, no pressure gitu. Yeah, no pressure, orang no pressure. penting apaan nih? No, it's very important. Terus pas orang yang lihat, ya dia doang gitu. Karena apa? Kan kamu bawa beban yang besar ya dari keluarga kamu. Om kamu bagian daripada pendiri bangsa ini. Kakek om ya, apa tuh istilahnya ya? Tergantung kalau dari Eyang Yud gitu sebutannya. Margono kan pendiri Bank Negara Indonesia. That's right. Kalau Opa kan istilahnya Bapak Ekonomi Indonesia. That's right. Profesor Dr. Sumitro Joyo. Yes, that's right. And I read a lot about him actually. Right. That's right. And your dad is a very successful businessman. Amin. Your uncle dengan kuda putihnya yang selalu gagah berani luar biasa. And which we are going to talk kuda about. Putihnya nih. Iya, kuda putih. Ikonnya gitu ya. Yeah, that's right. Dan juga perpolitikan Indonesia yang sekarang sebentar lagi juga akan diperebutkan konstelasinya. So kita semua ingin berbicara dan saya yakin kita semua sebagai orang-orang Kristen ini kita perlu belajar di edukasi. Jadi Good News program mau mengedukasi masyarakat Indonesia khususnya orang-orang Kristen. Apa sih politik itu gitu dan kenapa kita perlu berbicara politik dan seberapa jauh keterlibatan orang Kristen seharusnya dalam bidang politik. And I think you are one of them yang cukup valid untuk kita bisa bicara tentang hal itu dan kita semua bisa belajar. Yeah. Semoga. Yes, of course. Yes, go ahead. Yeah. Tapi sebelum kita masuk ke situ ya, karena kan langsung berat gitu loh. Padahal Sarah ini kan udah beberapa tahun ya nggak mampir ke Good News program. Kita mau catch up dulu nih. Perubahannya apa dong Sarah? Right. Kalau nggak salah waktu itu kamu masih punya anak baru 1 loh. Yes. Sekarang berapa nih anak Sarah? Sekarang sudah 3. Udah 3 ya? Wow. Kelihatan nggak nih? Enggak, masih tetap seperti good. dulu. Yes. Thank you. Kerja keras. Wow. Oh, ini nih foto 3 anak. Bisa kenalin ke kami, ke anak-anak Sarah satu persatu silakan. My pride and joy, apple of my eyes. Jadi yang pertama Narendra yang pakai baju biru, dia yang that's my firstborn, yang sebentar lagi ulang tahun ke-7. Wow. And my second Wira, my little warrior, kesatria. Nama Wira sebenarnya itu maknanya kesatria. Betul. And he's truly a warrior karena his story juga luar biasa. Because as you can see dia child with Down syndrome. Yeah. And my third yang terbaru Princess Warrior. Princess Warrior. Paling galak di antara mereka bertiga. Oh really? Cewek tapi paling galak. Iya, and my mom is obsessed karena unyeng-unyengnya 2. Jadi kalau di Jawa itu katanya unyeng-unyeng 2 tuh galak gitu. Jadi, Nakal kalau zaman dulu. Katanya nakal But gitu. I can see your dad in her, you know. Well, Naren and her they're photocopy. Okay. And both of them photocopy of my dad. Wow. Gitu. Tapi kalau dilihat hidungnya sebenarnya dia lebih like my uncle. Ada wajahnya dia, ada berapa kali tuh kalau dilihat tuh loh kok kayak Pak D gitu. Wow. Jadi tapi kan my dad and my uncle mirip banget. So often orang kalau kita lagi jalan sama papa tuh suka keliru gitu pikirnya it's my uncle. Tapi she's almost 7 months old. Wow. Jadi baru lahir bulan Februari. So these are my three gems. Wow. Ya, bicara tentang anak kedua boleh sebentar? Yes, sure. With all due respect to you and your family, biasanya orang-orang yang punya anak punya special needs itu kan memalukan ya. But selama aku lihat IG kamu, you are so proud of Wira. Oh my gosh. Dan I'm sure you are very genuine. Nah, pesan buat orang-orang yang punya anak
special needs dan mereka malu, sampai hari ini kan pasti banyak yang ditutupin dan kemudian mereka nggak boleh diekspos, nggak diajak kemana-mana gitu ya. And we cannot understand from your point of view. Nah mungkin Sarah bisa kasih point of view kamu tentang Wira dan kepada orang-orang ini tentang anak-anak yang punya special needs. I'm very blessed karena pertama kesadaran Sarah tentang anak-anak dengan berkebutuhan khusus, children with special needs tuh udah lama lah karena sejak kuliah tuh interested in psychology, tertarik dengan mental health issues gitu kan. Jadi punya pemahaman mungkin lebih dibanding orang biasa gitu tentang anak-anak berkebutuhan khusus. So pada saat Sarah hamil waktu itu 12 minggu was when I found out. Jadi 12 atau 14 minggu was when I found out. Jadi orang suka bingung kenapa, karena memang masih jarang tes itu dilakukan di Indonesia. Justru memang that blood test, it was a blood test, namanya non-invasive prenatal test, NIPT. Itu harus dikirim ke Amerika. Jadi memang cukup mahal. And kalau ditanya apakah ada sesuatu yang membuat Sarah mau ngambil tes itu, enggak. It literally grace of God. Jadi tiga-tiga juga ditesin. Yang terakhir enggak. Justru with Janisa, I thought ya udahlah, no, karena it's like whatever happens, apapun yang Tuhan ini kita akan terima, kita akan love gitu kan. Jadi waktu sama Wira itu memang hanya karena ya sudah, why not, penasaran aja hasilnya pengen nyoba and yes, that sounds very arrogant in a way karena nggak murah juga, tapi merasa ya sudah, kenapa tidak kalau misalkan untuk memastikan semuanya aman gitu. Oh sorry, no, Janisa I did as well. Semuanya sih I did. Cuman nggak yang levelnya, karena ada level-levelnya. Nggak yang levelnya sampai yang detail sekali untuk tahunya sampai ke level. Nah, I did the same as I did with Wira. Jadi selisih 4 tahun tuh perubahan dengan teknologi kesehatan gitu itu udah berubah. Jadi ada levelnya yang lebih dalam lagi. But the main point adalah when I found out, yang buat and this is my testimony ya dengan my husband adalah bahwa kita tuh kaget, nangisnya itu bukan menanyakan kepada Tuhan why us. That's not, karena sering kali ditanya, dikiranya kita kamu pasti nanya nggak sih why, kenapa kok kita diberikan anak berkebutuhan khusus, apakah itu denial, apakah itu marah or whatever, enggak. For me the main thing adalah karena I know Down syndrome, di antara sindrom-sindrom itu semuanya itu adalah ya memang Tuhan sudah menentukan demikian. Gak ada kaitan dengan kita berdosa atau tidak, atau istilahnya mungkin lifestyle berhubungan dengan istilahnya apakah merokok, apakah minum, apakah apa. Tidak, it's nothing, tidak pernah terbukti in science bahwa sindroma-sindroma itu berkaitan dengan paling cuman usia. Jadi usia dalam arti kalau di atas usia tertentu, kalau mamanya hamilnya usianya udah banyak, udah usia banyak, itu biasanya kemungkinannya lebih tinggi dibanding kalau di bawah usia 30 tahun gitu misalnya. So tapi nggak menyatakan bahwa it's anything to do with us gitu. Itu cuman kemungkinannya. So at that time sebenarnya yang buat kita, for me, buat saya nangis dan merasa kaget dan khawatirnya itu apakah dunia siap untuk menerima dia. That was for me, itu yang buat saya, karena mengetahui bagaimana dunia memperlakukan mereka yang berbeda. Right? Society itu, it's easy for us to hate something that we don't understand. Sangat mudah untuk kita membenci sesuatu atau seseorang yang kita tidak pahami and is a strange thing for us gitu kan. Itu yang pertama. And so selama masa kehamilan, ada kesempatan untuk bisa prepare gitu ya. Di situ itu juga suatu berkat sebenarnya, karena banyak orang tua yang baru pada saat lahir baru tahu. Dan itu kaget pasti ya. Kagetnya I can only imagine pasti itu
sangat berat, apalagi dengan kondisi yang secara hormonal masih all over the place, tiba-tiba mengetahui itu. So for me it was a blessing mengetahui jauh terlebih dahulu. lebih. Nah, and memang sering juga ditanya apakah pernah kepikiran untuk menggugurkan. Karena itu di negara lain menjadi opsi. Kalau misalkan mengetahui bahwa anaknya ada kondisi kelainan gitu mereka sebutnya, ya itu bisa dipertimbangkan. For me and my husband that never occurs to us. Karena buat kita tahu bahwa anak adalah titipan dari Tuhan, bahwa kalau kita dipercayakan untuk melahirkan dia dan membesarkan dia di dunia ini, ya pasti ada tujuan tertentu dari Tuhan. And bahwa dia mungkin seringkali anak seperti itu dilihat sebagai beban, ya kita tahu bahwa kita dari keluarga yang lumayan privileged gitu. And in this sense ya buat kita, there was one line, selama dia mau berjuang, kita akan berjuang dengan dia. That's why nyari nama dapat Wira yang artinya kesatria, karena he's a warrior. Karena waktu di dalam kandungan detak jantungnya tuh kenceng, kuat. Kita tuh langsung dapat he wants to fight, he wants to be here. Apakah itu normal untuk anak-anak seperti dia, ataukah itu memang Wira aja yang seperti itu? It's different, beda untuk setiap anak, nggak bisa disamakan. And this is juga selalu I mention to semua orang tua dengan anak-anak spesial seperti Wira, jangan sekali-kali kita membeda-bedakan anak kita dengan anak lain. Karena di situ depresi pasti akan datang. Di situ kita akan merasa, and I honestly believe comparison is a tool of the devil. I see. Pada saat kita membandingkan anak kita, bahkan gak usah ke anak orang lain, satu anak dengan anak kita yang lainnya aja udah pasti itu akan menjadi tekanan bagi mereka. So gitu. Even Wira, what you are trying to say, even Wira dapat merasakan apakah dia diterima, ditolak, dibenci, disenangi. All children, any child would feel that. I remember one thing, waktu Naren sebenarnya, pernah ada teman dari keluarga, dia melihat bagaimana saya lagi gendong Naren, dia tanya, aduh he seems so happy gitu. Do you think he knows how much he is loved? Dia tahu nggak seberapa dia disayangi, dicintai? And only one thing comes to mind, he doesn't know any difference. And I hope it's the same thing for all my children. Saya berharap bahwa mereka sangat dicintai sampai pada titik di mana mereka nggak tahu rasanya tidak dicintai. Keren. You know, luar biasa. So and kalau misalkan the reason I'm very open dari sejak Wira lahir, itu karena for me I know gitu seberapa banyak orang tua yang mungkin tadi seperti dikatakan bahwa malu, takut dan seterusnya. I understand, dan di situ dimana I want to strengthen. Saya mau empower, saya mau kasih penguatan bahwa one, you are not alone. Ibu, bapak, kalian gak sendirian. Dan kita gak harus malu gitu kan. Karena mereka sama seperti anak kita yang lain adalah gift, adalah berkat dari Tuhan. Tinggal bagaimana kita menginterpretasikan itu. Apakah kita yang melihat mereka sebagai gift atau sebagai beban, itu kita. Gitu loh. Bukan dari merekanya gitu. Mereka mah, dan actually I believe, saya percaya dan setuju dengan orang-orang yang menyampaikan bahwa anak-anak seperti Wira justru adalah yang membuka gerbang surga buat kita. Because istilahnya honestly believe they're the purest souls. They don't know evil. Intrigues. Nggak ada yang intrik-intrik, nggak ngerti, you know, namanya licik. Nggak ada, there's no single licik bone in them. They don't know that. Kalau kakak sama adiknya udah kelihatan. Kan maksudnya we were all born with sinful nature kan. Kakaknya he's also a beautiful soul. I mean, all of my children beautiful souls. Anak tuh kembali lagi bagaimana kita membesarkan mereka, gitu kan. And it's for me, as long as I can protect as much as I can gitu. Tapi ya
bagaimanapun juga mereka harus melihat kenyataan dunia. Yeah. But untuk Wira, you know, a lot of people are like, oh, are you bringing up the same as your other children? I said no. Saya nggak setuju kalau misalkan anak itu dikatakan bring up the same, love the same way. Oh, love them the nggak mungkin same. sama dong. Nggak bisa. Karena metodenya beda. Mau dia spesial nggak spesial, mau dia berkebutuhan nggak berkebutuhan, satu anak dengan anak lain udah pasti beda. Pasti beda. Ya, benar. Personality-nya beda, kekuatannya beda, kelemahannya beda. Benar-benar. So it's not about that gitu. I love them all the same. Tapi caranya pasti harus berbeda. Keren. Iya. Mantap. I salute you and your husband. Mantap. You guys are strong parents. That's right. I mean, And actually it's when we found out that we're gonna have Wira, when I knew I married the right man. karena I see. ada kesempatan untuk Come on, digugurkan because ya. that's the time dimana kita harus melihat values kita sama atau Iya. enggak. Wow. You know, and the fact bahwa gak harus banyak berkata-kata, dengan hanya 2-3 kalimat that he said, sayang, selama dia mau berjuang, kita berjuang sama dia. Udah, this is God's gift. Dia kan hadiah dari Tuhan. So nyambung. I don't have to argue anything with him. He understands what I feel. Yeah. Dan he's been the rock and the strength, and menyayangi mereka. He's a great father. He loves them all. Keren. And Praise strong parents produce strong children. Hey, honestly believe that. Yes. Ya, karena aku sempat ngikutin tuh di Instagram kamu, ya kan, Ini kayaknya perjuangan Wira. Perjuangan Wira waktu itu kan sempat kena infeksi apa gitu kan. Dia 2 kali masuk rumah sakit, ya, which is why we're very careful selama pandemi. Karena dia ya salah satu yang rentan. Dia udah masuk rumah sakit 2 kali because of infeksi ke paru-parunya dia juga. Oh, gitu. itu maksudnya bawaan lahir atau bagaimana? Nggak, nah that's the thing. Bahwa orang berpikir anak dengan sindrom itu pengidap Down syndrome misalnya. But it's not pengidap because Down syndrome is not Bukan an illness. sickness. Exactly. Oh. It is, istilahnya kan itu kromosom. Jadi dia punya ekstra kromosom di trisomi 21, karena di kromosom yang ke-21 dia punya ekstra. Harusnya kan cuma 2, dia punya ketiga di sini, makanya trisomi gitu kan. Nah, kan sebenarnya sindroma ada banyak gitu ya. Tapi saya dianalogikan my doctor very very good. Dia menganalogikannya seperti ini. It's just the same as Tuhan menentukan kita lahir dengan mata biru atau mata coklat. Rambut warna pirang atau warna merah atau warna hitam. So udah dari sananya DNA gitu loh. Yang dimana so for me it's just a matter of kita bisa accept atau tidak. Ini menarik. Berarti Down syndrome bukan penyakit. Bukan penyakit. Menarik. Bukan penyakit. Iya. Kenapa dia bisa pulang pergi masuk rumah sakit dan bahkan memang dia mungkin harus his eye kan ada yang juling satu, jadi dia juga harus do eye surgery nanti. Ada kondisi jantung yang, jadi kondisi-kondisi yang come along dengan sindroma itu tuh memang wide ranging. Memang banyak. Kita memang sudah diwanti-wanti istilahnya warning. Mungkin dia bisa lahir kelainan otak, kelainan jantung, and so many yang di dunia ini yang memang jauh lebih parah kondisinya dibanding Wira. Wira actually healthy. Hanya dia lebih rentan gitu ya terhadap penyakit karena kondisi dia. That's it. Jadi having a syndroma tuh membuat lebih rentan saja terhadap Tapi dia penyakit. berjalan seperti anak-anak kecil lainnya bisa, of course, berlari milestone-nya nggak bisa disamakan. Nggak bisa di-expect sama. Ya, nggak. Jadi misalnya mungkin usia segini harusnya udah bisa crawl, nggak bisa disamakan. Dan butuh terapi untuk dia bisa, karena motoriknya dari sindroma itu, DNA-nya dia menyatakan bahwa dia lahir tuh dengan muscle tone-nya itu lebih lemah. Gitu. Jadi dia untuk jalan lurus itu perlu terapi. Gitu. Biasanya kan kadang ada sempoyongan, naik tangga memang masih harus pegangan tangan. So balance-nya mungkin a bit off. Itu juga karena berkaitan dengan matanya dia. Jadi all of that is makan pun juga dia masih kesulitan. Oh really?
Tapi badannya segede Oh kakaknya yes, loh. itulah dengan yang namanya susu. Tapi Dia susu. iya. Saya pernah melihat anak-anak misalnya dengan kebutuhan Down syndrome ini sampai bisa punya perusahaan loh, jadi entrepreneur, yes. ya kan? Bahkan kalau misalkan kita search di YouTube, ada yang udah ngomong di Capitol Hill sebagai advokat, mengadvokasikan orang-orang dengan Down syndrome, as an activist. Ada yang jadi model. So bukan secara intelektual IQ-nya mereka biasanya memang lebih rendah, ya. Tapi itu menangkap, bukan berarti mereka bodoh. Ini yang seringkali dikira bahwa IQ rendah bodoh. No, it just means lebih pelan untuk mereka, untuk mencerna. Tapi bukan berarti mereka nggak ngerti. He understands both English and Indonesian. That's good. Keren. Gitu loh. Gitu bukan berarti dianya nggak bisa mengambil. Cuman memang dia nonverbal karena memang masih belum bisa muscle tone-nya itu, dia masih kesulitan di mulut. Jadi dia belum bisa berkata-kata, paling cuman no. No dia bisa. Iya, oke. Menarik nih, karena Wira menjadi talk about today. Nah, kita let's move on now. Sure. Oke, ini menarik. Itu bisa sampai besok kalau ngomongin Wira. That's right. Perpolitikan, ini. Perpolitikan itu adalah sesuatu yang either you hate it or you love it. And it seems that you love it gitu ya. Dia itu sampai gendong anak ya kan, gendong anak pergi untuk. I would say that is an assumption. Yeah. Kenapa I say that's an assumption? Karena it's not true. It's not true that you love it. I do not love it. Wow. I do not love it. Oh really? Bahkan I would say I'm allergic to politics. Oh ya? But you are so devoted, sampai berangkat kerja aja bawa anak. Because it is a duty and a calling from God. Oh right. Okay, jadi it's a duty and a calling from God. Nah ini menarik nih. Even though you don't like it. I don't like it. Oke, pemirsa sekalian, Sarah ini adalah wakil ketua umum Gerindra. Ya. Jadi bagian, bagian apa? Pemuda, Perempuan dan Anak. Jadi ini valid banget nih. Kita akan belajar banyak dari kamu hari ini ya. Nah, perpolitikan itu, tujuan politik itu apa sih sebenarnya? Ya ini baik kalau misalkan kita bisa menyamakan frekuensi dan pemahaman tentang politik itu sendiri. Karena pasti banyak orang melihat politik itu kotor gitu kan. That's the saying, bahwa politik itu kotor. Nah ini di sini dimana kita harus mematahkan asumsi tersebut. Kenapa? Karena politik itu sendiri adalah cara, for me and a few other people, kita bicara value. Okay. Value, kalau salah satu cara untuk melihat politik adalah bahwa politik itu adalah sebuah sistem. Sebuah cara, sebuah media untuk mensejahterakan rakyat. Mensejahterakan rakyat. Yes, itu satu ya. Itu jadi bukan a living thing. Gitu. Politik itu bukan, istilahnya kalau dianggap kotor, itu istilahnya mikirnya kan bahwa ini dunia yang abu-abu dan bla bla bla. Yes, tapi yang membuat politik itu kotor bukan sistemnya itu sendiri, tetapi orang-orang yang ada di dalam. Nih berarti. Yes, orang-orang yang ada di dalam politik itu sendiri. Karena politik is what we make of it. Karena dari apa yang dikatakan untuk mensejahterakan rakyat, tetapi sepertinya saya nggak tahu nih ya. Sepertinya politik itu adalah suatu kendaraan untuk mensejahterakan atau membuat kaya beberapa orang yang terlibat di dalam politik. Kebalikan nih berarti. Yes, dan itu ada dimanapun. Because yang dalam politik ini kan pasti ada sistem di mana there's a rule of law. Rule of law yang ditentukan bahwa ada pemimpin dan ada yang dipimpin. True. Kita lihat aja dulu dari sejarah misalnya. Ini kok jadi kayak pelajaran sejarah, sorry. It's okay. But ini supaya kita mau mengedukasi. Kita mengedukasi gitu ya. Dari zamannya Musa pun udah ada system of politik. Wow. Gitu kan. Firaun it's a kingdom, monarchy. Mungkin bahkan yang saya ingat nih di kejadian 6 atau kejadian 9, orang-orang berpolitik melawan Tuhan dengan cara membangun Menara Babel. Right. Itu politik tuh menurut saya tuh. Ya, karena mereka menyatakan how they live their life. That's right. Ya kan mereka membuat sistem yang menyatakan bagaimana peradaban mereka akan dipimpin. Yes. Gitu. Ya, so karena gimana pun juga kita sebagai manusia ini
nggak bisa kalau misalkan nggak dikasih peraturan, right? Of course banyak yang mau, makanya ada apa namanya gerakan-gerakan anarkisme gitu kan. Tapi yang menurut saya bagi mereka yang melakukan perbuatan anarkisme itu agak naif berpikir bahwa manusia tanpa framework, tanpa batasan. Ya ini kan yang kita pelajari di dalam Alkitab bahwa with freedom itu dengan kemerdekaan itu free will gitu kan. Itu bukan berarti kita bisa melakukan semena-mena. Right? Ada tanggung jawab harus ada tanggung jawab dalam kemerdekaan yang diberikan oleh Tuhan gitu. Nah, ini politik is just another way of saying bahwa ada sistem yang ditentukan untuk menentukan set of rules and set of laws gitu. For me gitu. Nah, jadi dalam hal ini mau dari zaman yang mulai famous itu kan Yunani gitu karena mereka itu punya sistem demokrasi yang berbeda dengan monarki. Kalau zamannya Musa, zaman Firaun, kalau Musa dan Harun itu bisa dikatakan is divine theory, teokrasi yang dimana yang menentukan siapa yang memimpin adalah a higher power, gitu kan. So even in the church, ada church politics, ya kan? Office politics gitu. Nah, jadi ini yang harus kita samakan frekuensi. I see. Jadi apa tujuan dari politik? Ya is what we make of it. Kita sebagai manusia yang menentukan politik itu akan dipakai untuk apa. Nah, when you said bahwa banyak oknum-oknum yang menggunakan politik untuk memperkaya dirinya sendiri, mensejahterakan dirinya sendiri. Ini karena kembali lagi karena ada posisi yang diincar, karena posisi itu punya kekuasaan mendatangkan benefit nih. Mendatangkan benefit. Benefitnya itu dia punya kuasa untuk menentukan A adalah A, B adalah B, dan seterusnya. With great power comes great responsibility. Harusnya. Tapi this is one of the reasons kenapa I got into politic practice. Walaupun tadi saya kata, I said I'm allergic to politics, I don't like. Silahkan dicek, dicari di Google. There are articles di mana I openly say I don't like politics. Tapi the reason why I got into politics karena salah satunya my father said this to me. Sarah, selama yang baik diam dan tidak melakukan apa-apa, maka yang jahatlah yang akan terus berkuasa. Wow. Okay, so politics is what we make of it. Selama mereka yang memang mengincar kekuasaan just for the sake of kekuasaan, jabatan just for the sake of jabatan, posisi just for the sake of posisi. Dan jangan kaget kalau politik jadinya kotor. I see. Karena mereka akan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan kekuasaan itu. Nah, yang sulit adalah jika mayoritas yang ada di dalam politik, di dalam sistem ini diisi oleh mereka yang memang melihat politik sebagai karir. Sedangkan kita yang masuk ke politik as civil servants. Civil servant. Nah, civil servant itu kan berarti pelayan rakyat. Untuk melayani, pelayanan. Nah, pelayanan kan artinya kita dipilih nggak dipilih ya itu terserah sama Tuhan. Dan terserah sama rakyat. Sama rakyat. Karena kalau kita demokrasi, suara ya kan? rakyat adalah suara Tuhan, katanya ya. Katanya gitu ya. Nah, di sini di mana kita kembali lagi bahwa sayangnya kondisi di Indonesia di satu sisi I will openly say, menurut saya masyarakat Indonesia belum siap terhadap demokrasi. liberal. Demokrasi liberal. Bisa dibedakan. Bisa dibedakan. Demokrasi yang ada di Undang-Undang Dasar 1945 itu sebenarnya udah ada sedikit satu bahwa yang punya hak atau yang sebenarnya alat yang dinyatakan punya kuasa dalam perpolitikan Indonesia adalah partai politik. Makanya orang mau maju harus didukung oleh partai politik. Kalaupun dia bukan kader, dia harus mendapatkan minimal sekian suara partai politik mendukung dia. Karena memang konstitusi kita, nah ini
you like it or you don't like it, ya silahkan. Tapi kenyataannya konstitusi kita juga menyatakan itu. Lebih lagi Pancasila yang kita pegang sebagai dasar negara kita, sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Berarti harus ada wakil-wakil yang harus diutus. Harus ada wakil-wakil yang dipilih untuk menjadi wakil dari rakyat yang melakukan permusyawarahan demi mencapai konsensus. Makanya kita melakukan musyawarah mufakat. Beda dengan negara-negara lain yang demokrasinya itu voting. I see. Jadi demokrasi itu in the extreme form adalah tyranny of the majority. Wow. Tyranny of majority. Iya. Berarti jadi yang mayoritas berkuasa, yang berkuasa. Iya. Yang di Indonesia berkuasa, kita enggak. Kita ini adalah musyawarah mufakat karena kita menyatakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Right. Berarti yang berkuasa belum tentu yang punya mayoritas suara. Yang mayoritas belum tentu berkuasa. Correct. Makanya susah banget untuk menggolkan undang-undang kalau ada satu partai aja nggak setuju. Itu bisa lama ngegolinnya. Dan katanya semakin lama semakin menguntungkan. Tergantung ya. Kan maksudnya you are quite young ya. Tapi maksudnya sepak terjang kamu dalam dunia perpolitikan sudah cukup banyak nih. Ya. Pernah menjadi anggota dewan juga. Ya kan sekarang menduduki posisi yang luar biasa gitu kan. Dalam sebuah bisa cerita nggak selama maksudnya menjadi anggota dewan nih? Karena kebanyakan banyak orang yang ngincer posisi itu. Yes. Karena diperkirakan sangat menguntungkan. Iya. Apakah benar demikian? No. Enggak ya? Not for her. Ya, udah mulai belajar. Jadi sangat tergantung sekali lagi masuknya itu untuk apa, ya kan? Apakah menguntungkan? I'm not gonna say completely no gitu loh. Tapi kalau buat sama saja seperti kalau misalkan mau polisi, mau TNI, mau kalau misalkan hanya dari gaji saja, nggak ada yang bisa menyatakan dirinya akan kaya, gitu loh. Tapi kan makanya yang seharusnya mereka yang mau masuk ke dalam menjadi anggota dewan, nah ini pun juga berbeda antara anggota DPR RI dengan anggota DPRD provinsi dengan anggota DPRD kabupaten kota. Banyak yang berpikir bahwa jadi anggota DPR RI paling enak, prestige. Yes. Jabatan sudah, kalau anggota DPR kan anggota MPR. Anggota MPR sebagai lembaga kan sama dengan presiden. Jadi secara kekuasaan memang dihormati dan marwahnya itu ada sebagai lembaga tertinggi negara. I see. On par dengan presiden gitu. Nah, jadi ini jadi pendidikan politik. But again, we're doing education di sini gitu. Nah, tapi kembali lagi gitu bahwa what do you do with that position? Nah kalau misalkan ke situ memang untuk mencari keuntungan ya untuk diri sendiri atau istilahnya dianya udah minjem sana sini depan belakang demi dapat mencari posisi itu harus bayar balik. Nah ntar kalau misalkan dia harus bayar balik how gitu kan? Padahal dengan gaji tunjangan ya kemungkinan nggak akan cukup. Karena kita tahulah kalau misalkan di Indonesia ini demokrasinya udah kebablasan, I say. Why? Karena nggak ada batasan maksimal spending berapa. Berarti terlalu mahal dong ongkos politik di Indonesia. Very. Apalagi di daerah-daerah yang secara terbuka masyarakatnya menyatakan menerima serangan fajar. I see. Apakah serangan fajar atau money politics itu salah? Well, kalau for me yes. For me yes. Karena for me istilahnya harusnya masyarakat punya kesadaran bahwa dia yang membutuhkan wakil yang benar. Jadi nggak perlu dia dibayar untuk suaranya dia ke TPS untuk dia voting. Kalau kita jangan dibilang bahwa kita kehilangan pekerjaan satu hari. The whole country is supposed to be off that day gitu loh, ya kan? Istilahnya ya paling setelah voting siangnya baru buka gitu kan restoran bla 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 gitu. Jadi jangan bilang saya untuk bayar untuk saya bisa ke TPS. The whole point TPS saking banyaknya kan supaya deket sama tempat lu tinggal kasarnya nih ya gitu. Tapi kenapa ada transaksional seperti itu? Karena banyak yang mikirnya ya daripada ntar selama 5 tahun gak dapet apa-apa.
Padahal ya kan jumlahnya kan ampun. secara nominal juga Kecil. kecil sekali kan. Wah, ada yang jangan salah, ada daerah-daerah yang kalau misalkan udah sangat terbuka bisa 150.000, 200.000. That's small. Dikalikan berapa ribu suara yang harus didapatkan. Betul. Kalau Tapi DPR maksudnya- RI kan udah langsung berapa puluh ribu suara itu. Iya. Tapi Wow. maksudnya kalau mereka bisa berpikir lebih panjang, 150.000 itu kecil sekali dibandingkan dengan 5 tahun. Ya tapi kembali lagi Kalau wakilmu banyak tidak wakilnya benar. yang nggak benar Lah, karena itu. jadinya mereka nggak pernah merasakan apa-apa. Yeah. Oh. I see. You see, so That's right. ini sebenarnya kayak chicken and egg gitu loh, Iya, ya iya, kan? iya, iya. Merekanya ya udahlah terima aja gitu. Daripada nanti 5 tahun nggak dapat apa-apa nah, gitu. Tapi kembali lagi, sekarang sudah mulai terbukti bahwa mereka menerima belum tentu mereka akan voting sesuai dengan. Yeah. Oh, sudah semakin pintar ya. Kalau misalkan mereka terima dari 5 orang, Karena semuanya berarti kan gini. Kalau satu orang terbukti money politics mungkin bisa membantu elektabilitas mereka. Semua orang akan melakukan money politics. right? Secara nalar kan. Iya right. Jadi mereka yang mampu, mereka yang Yes. ya bayangkan kalau misalkan orang punya duit tapi dia nggak punya intelektualitas untuk untuk berada di DPR. That's right. Dia nggak punya call untuk melayani masyarakat. Dia That's hanya masuk ke situ demi dia punya jaringan ke kementerian ini, kementerian ini, kementerian ini. Waduh. Right? So what happens then? Dia bisa mengeluarkan 30M berhadapan dengan orang yang nggak punya duit tapi dia punya expertise di bidang tertentu, bisa memberikan masukan kepada kementerian bahwa untuk melakukan ini buat kesejahteraan rakyat harus melakukannya dengan sistem ABC. Iya. So what happens? Ya kita melihat anggota-anggota dewan yang bukan ekspertisnya dalam bidang itu, tapi dia adalah ekspertisnya apa? Politik. Oke. Kalau waktu pemilu yang terakhir, did you do that? Money No. politics? I've never, jadi sejak 2014 waktu pertama kali maju, itu tim saya sendiri sampai tarik-tarik rambut. Karena I did everything yang bertolak belakang dengan yang seharusnya dilakukan. Yang biasanya dilakukan. Yaitu salah satunya money Salah politics satunya tadi. money politik, yang kedua juga minta untuk rakyat voting buat Iya. For me aku justru kebalikan. Saya bilangnya, Bapak Ibu kalau misalkan merasa bahwa saya tidak sesuai dengan harapan, tidak kita visi misinya berbeda, ya jangan vote buat saya. Itu udah langsung tim tuh dibilang udah aduh Bu, jangan ngomong gitu. Are you using a reverse psychology on them? I don't know, tapi it's part of that gitu. Tapi memang intinya for me karena apa? Karena I said to God, kan ini bukan, I didn't ask for it. Iya. Saya nggak minta untuk masuk ke dalam politik. I don't like it, ngapain minta gitu kan. Tapi Tuhan kan istilahnya dia memang, saya masih ingat waktu saya akhirnya maju kan itu juga karena I remember Tuhan berbicara dalam batin saya bahwa dia bisa membawa perubahan melalui saya. Wow. And I can say no. Dia bilang, Sarah you can say no. Itu hak kamu, you have free will. I cannot force you. Tapi kalau misalkan kamu menolak, bayangkan jumlah orang yang I can help through you tapi you refuse. Jadi yang harus bayar harganya is not just you. Wah itu udah berat banget kan istilahnya. Oke. Gitu loh. So kita percaya bahwa you have made differences. Atau kamu udah membuat perbedaan. I hope so. Bisa mention 3 mungkin yang kamu ingat kira-kira menurut point of view Sarah bahwa kamu berpolitik selama mungkin 3 tahun terakhir, 5 tahun terakhir, kamu membuat perbedaan 3 ini yang cukup mencolok. Kalau misalkan istilahnya claiming bahwa it's something I did, ya tentunya nggak bisa simply because di dalam sistem kita itu nggak mungkin satu orang bisa membawa perubahan. Betul, I see. Tapi hal-hal yang berkesan gitu, karena I cannot claim for a whole institution's work Yes, gitu kan. of course. Tapi mungkin influence lah, influence yang bisa ya I'm happy, saya bangga dan bisa menjadi bagian dari yang membahas dan menggolkan undang-undang penyandang disabilitas long before my son was born. Oh wow. I wasn't even belum hamil dengan dia, nggak tahu bakal punya anak dengan disabilitas. I already menggolkan itu. Esensinya dari undang-undang itu apa? One thing yang bahwa ini mereka bukan untuk dikasihani. Oh.
Itu nomor satu. Kenapa kita ubah dari yang sebelumnya kan cacat ya, penyandang cacat ini jadi penyandang disabilitas karena they have a different ability, ya kan, makanya disebut difabel gitu, ya kan. Nah kita this undang-undang melihat mereka sebagai warga negara, subjek hukum, ciptaan Tuhan yang sama seperti kita, punya hak untuk reach their dreams istilahnya, untuk bisa berkontribusi kepada bangsa dan negara. Mereka hanya butuh bantuan ABC dari aksesabilitas, dari pendidikan. Berarti ada kemudahan-kemudahan yang diberikan kepada mereka. Ya kan? Karena ya mereka ada kebutuhan yang dimana itu dari lahir udah pasti seperti itu gitu kan. Ya mereka butuh. It's the same as kalau misalkan lahir di negara mana harus belajar bahasanya gitu kan. Ya sama ya, dalam hal ini dia cuma perlu bantuan untuk bisa belajar bahasa untuk dia bisa berkomunikasi sehari-hari misalnya, contohnya. So itu esensinya. Tapi saya masih ingat di situ, kenapa saya bangga karena pada saat itu kita keras banget debatnya dengan pemerintah hanya karena satu kata, harus. Pemerintah waktu itu nggak mau diharuskan untuk memberikan pelayanan itu kepada penyandang disabilitas. I see. Saya dan kawan-kawan di Komisi 8 di Panja, panitia kerja yang khusus membahas tentang RUU itu, kita bilang no. Ini sesuai dengan Undang-Undang Dasar, ini adalah hak mereka sehingga harus untuk. Wow, satu kata itu bisa merubah arti, mendeviasi. Karena dari satu pasal ke pasal lain kan semuanya ada tuh, harus tiap kali itu enggak, tetap harus. Jadi misalnya harus ada sekolah inklusif di setiap kabupaten, di setiap, bahkan kalau bisa setiap kecamatan, harus ada guru yang pendamping minimal di setiap sekolah tersebut. Harus ada pelayanan kesehatan, balai latihan harus ada untuk mereka dan seterusnya. So these are the things. Itu satu. Kedua, saya juga salah satu yang awal mula memperjuangkan RUU waktu itu masih sebutannya penghapusan kekerasan seksual. And sayangnya saya tidak bisa menyelesaikan, tapi saya salah satu yang paling kekeh memperjuangkan sampai difitnah lah, di segala macam lah. But I'm glad, bersyukur bisa menjadi bagian dari perjuangan itu. Belum disahkan sampai sekarang. Sudah kan? Oh sudah juga. Sekarang namanya Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. So esensinya dari undang-undang ini? Esensinya ya bahwa ini fokusnya, karena biasanya di undang-undang sebelumnya yang sudah ada itu fokusnya pada hukuman kepada pelaku. Di sini kita mau ada prevention, kita mau ada restitusi, kita mau hukumannya itu nggak hanya hukuman pidana, tapi juga ada hukuman yang lainnya. Misalnya? Community service, karena pelecehan seksual mungkin itu nggak levelnya sama seperti pemerkosaan, nggak sama seperti sexual slavery gitu, eksploitasi, tapi harus juga dianggap sebagai kejahatan atau kekerasan seksual gitu kan. Jadi istilahnya warga negara dilindungi oleh undang-undang ini yang kalau di undang-undang kita yang sebelumnya yang dilihat sebagai kekerasan seksual itu hanya rape. Hanya pemerkosaan. Tapi kalau nggak sampai diperkosa, tidak ada supportnya. There's no support. Dan bahkan dianggap bahwa pemerkosaan satu kali itu sama dengan kalau dia udah diperkosa selama bertahun-tahun. Wow. Yes, jadi sexual exploitation itu ada masuk lagi juga di sini. Wow. Terus pemaksaan untuk prostitusi. Gitu loh. Jadi sex trafficking gitu. Apakah KDRT juga masuk di salah satunya? Kalau KDRT kan sudah ada, tapi di situ pun juga tetap masih gitu loh, bahwa pemerkosaan dalam rumah tangga sama seperti di undang-undang penghapusan KDRT itu juga ada. Berarti orang-orang yang kena abuse oleh suaminya atau oleh istrinya, bahkan ini bisa dilindungi oleh hukum dan mereka bisa dihukum. Ada, itu PKDRT itu sudah ada, itu jauh beberapa tahun yang lalu. Tapi untuk yang ini juga spesifik, bahkan yang di luar dari rumah tangga. Jadi pacaran atau apapun itu bisa. Bahkan mereka yang melakukan intimidasi dengan istilahnya
kamu kalau misalkan nggak mau melakukan ini, aku sebarin foto-foto kamu, bla bla bla. Itu sudah diatur oleh undang-undang. Ada juga. Wow. Dan pernikahan anak. Usia dini. Ya, usia dini itu juga. Wah, itu banyak tuh. Ya. Jadi yang ketiga. Suku-suku yang terasing. Yang ketiga, I would say saya bersyukur just by being there. Why? Karena bukan untuk membesarkan diri, tapi bahwa saya hamil, melahirkan 2 kali selama saya berada di DPR. Bisa menunjukkan bahwa perempuan bisa menjadi seorang istri, seorang ibu, tapi juga sebagai seorang pemimpin, juga sebagai seorang wakil rakyat at the same time. Mantap. Keren, kamu keren. Gitu kan. Dan sepertinya tadi yang Sarah ceritakan itu bahwa kamu semestinya kan nggak suka politik, tapi kamu masuk ke dunia politik dan sepertinya dengan undang-undang yang tadi sudah kamu bantu untuk lahirkan itu sesuai dengan apa yang Sarah passionate about ya kan? Passionnya tentang wanita, anak-anak dan undang-undang yang dibikin seputar mereka juga ya. Nah ini satu hal yang mungkin perlu saya tambahkan juga. Ya, silakan. Tunjukkan bahwa tidak semua orang itu masuk ke DPR itu karena saya mungkin bisa dikatakan satu-satunya yang memilih untuk berada di Komisi 8. Kalau di DPR itu orang taunya bahwa ada komisi air mata dan komisi mata air. Oke. Air mata itu berarti nangis. Berarti ya istilahnya kalau yang mata air itu banyak programnya yang bisa dibagi-bagiin ke rakyat. Air mata berarti mata lahan air, basah. itu mata air, lahan basah. Ya. Mata air. Boleh info dulu nggak? Yang mana itu? Supaya kami rakyat ini bisa mengerti kira-kira. Komisi berapa gitu? Iya, yang lahan basah. Banyak yang pasti minta untuk ada di Komisi 5 karena infrastruktur. Oke. Ya Saya pengen dong kalau gitu. Jadi buat daerah yang belum terbangun, infrastrukturnya dengan baik, kalau dia bisa masuk ke Komisi 5, oleh-olehnya banyak. Bisa bangun infrastruktur. Bisa bangun infrastruktur. Bukan hal yang buruk, tapi kalau misalkan dia gunakan. Bagus juga lah ya. Bagus Maksudnya juga. kalau memang bisa didaya gunakan dengan baik. Correct. Apalagi kalau misalnya katanya ada cashbacknya cukup besar ya. Katanya ya, nggak tahu nih. Kalau cashbacknya itu, I will say ya ini yang masyarakat harus awasi aja. Bahwa kan seharusnya itu program dari pemerintah menggunakan APBN itu bisa langsung untuk diberikan kepada rakyat gitu kan. Nggak punya hak dia, tapi banyak, saya tahu banyak ada anggota-anggota yang melalui staff-staffnya juga atau bahkan anggotanya nggak tahu mungkin staffnya yang melakukan, di mana ini saya bisa kasih tapi kamu harus ngasih sekian banyak ke saya. Karena it's high demand, gitu loh. Pasti. Itu Komisi 5. Kalau misalkan ESDM untuk bisa dapat jatah untuk diriin SPBU, energi, untuk ya, di bidang energi ya kan, itu Komisi 6 kalau nggak salah. Ini kadang-kadang Komisi 6. And then bisa deket sama perbankan gitu kan. Ya kan, bisa mudah segala hal yang berkaitan. Itu Komisi 11. Supaya tahu nih anak-anak muda nih, kira-kira yang lahan basah yang mana, yang lahan air mata yang mana. Sedangkan Komisi 8 itu hubungannya dengan sosial, ya kan. Karena siapa yang jadi partnernya. Nah, ini di sini Kementerian Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Kementerian Agama, Kementerian Sosial. Lu kalau ngambil dari situ lu dosanya sampai berapa turunan gitu istilahnya gitu kan. Tapi ada, I'm not saying enggak. Dan Sarah memilih komisi saya yang milih di situ air mata. Karena memang ya saya kan masuknya itu, Tuhan minta saya masuk itu kan karena saya aktivis anti perdagangan orang, aktivis untuk perempuan dan anak. Jadi ya akhirnya saya minta untuk ada di Komisi 8. Gitu. Oke. My next question to you ya. Jadi kan kita ini gimana caranya mempersiapkan anak-anak muda di Indonesia supaya mau masuk ke politik. Karena kan ternyata tuh banyak sekali yang bisa dilakukan untuk perubahan-perubahan buat negeri ini. Tapi anak-anak muda banyak yang kayak apatis gitu, udahlah janganlah masuk ke politik-politik gitu. Sama gitu, saya pun juga dulu ya as I said kan alergi politik gitu. Tapi if I can say, balik lagi apa yang my father said to me gitu kan. Bahwa ya kalau misalkan kalian mau ada perubahan di Indonesia,
kalian nggak bisa selamanya jadi kayak netizen yang cuman lewat pakai jempol Okay. mengkritik, but then you don't do anything gitu. Bukan berarti semua harus masuk ke politik. Yes. Tapi kita butuh sebanyak-banyaknya orang baik dan benar dan tahan banting. Tahan banting. Itu kunci. Karena seringkali punya idealisme tapi akhirnya lama-lama lupa idealismenya karena saking dia udah fokus untuk dapetin tuh posisi. Yeah. Lama-lama mainannya kayak gini ya. Mainannya kayak gini ya. Jadi mulai ngerti mulai pinter. Iya, mulai pinter. Yang sayangnya pinter itu menggerus idealisme dan values, visi yang mulia. Exactly. Nah, berarti secara cepat bisa nggak Sarah rekomendasikan langkah-langkah tepat apa untuk orang-orang muda Indonesia apabila mereka atau kita semua nih ingin masuk dalam perpolitikan praktis? Ya, praktis ya. Yes, praktis. Praktis. Pastinya pelajarilah partai-partai yang ada, karena itu kendaraannya memang di situ. Kalau disebut bahwa itu kendaraan ya memang ya namanya juga karena as I said konstitusi kita menyatakan yang punya hak, yang punya kuasa di Indonesia adalah partai politik. Jadi carilah partai politik yang visinya atau passionnya sama dengan kamu. Yes. Ini satu. Dua. Itu jadi standingnya itu. Yang kedua setelah sudah atau mau mulai belajarnya dengan cara apa? Bukan hanya melihat dari manifestonya, dari apa yang menjadikan partai itu dia apa aja sih. Kalau di Gerindra, kalau di Gerindra itu kita ada manifesto. Jadi bisa dipelajari apa saja yang jadi bahan perjuangan kita. I see. Dan rekam jejak kali ya? Ya, betul, rekam jejak. Yang kedua itu harus tahu tokoh-tokohnya di dalam itu siapa saja. Karena di Indonesia ini realitanya ketokohan itu sangat penting ya. Depending on values necessarily, bukan depending on bisa dikatakan policy ya, kebijakan, tapi sangat tergantung dengan tokoh. Jadi partai tadinya bisa bagus karena satu tokoh, tiba-tiba jadi turun karena tokoh yang berikutnya jadi pemimpinnya or whatever gitu ya. Jadi my warning di sini bukan menjadikan tokoh itu sebagai patokan. Itu anggap aja rambu-rambu gitu. Yang penting adalah ini values-nya sama nggak nih kira-kira. Tokoh itu jadi rambu-rambu karena ngelihat kalau dia terus dia ada di dalam sini. Wah kayaknya ini harus hati-hati, mendingan gue menjauh gitu. I see. Kalau ya jadi bisa dari situ. Tapi kok ada juga yang dia bagus. Dia gue suka nih gayanya yang ini. Ini bagus nih ngomongnya. Kayaknya ada banyak nih yang gitu cocok masuk gitu ya. Bisa jadi rambu-rambu. Nah, selain dari itu juga tentunya melihat ya mendaftarlah kalau udah tahu, mendaftarlah sebagai kader. Ya kan? Yang ketiga dari mendaftar sebagai kader dan how untuk bisa itu ada cara-caranya sendiri gitu. Tiap partai berbeda-beda. Ada yang setelah jadi kader ya pokoknya tentunya ini langsung pendidikan politik juga. Harus mendekati tokoh-tokoh gitu. Dengan membuktikan diri sebagai kader untuk saya mau jadi pengurus gitu. Saya rasa hubungi aja, kontak aja tokoh-tokohnya. Saya rasa apakah CV orang itu juga penting dong? Yes. Itu ketika mendaftar menjadi kader. Karena gini, kalau itu kan dari segi partainya gitu ya. Kalau tapi dari segi individunya ya harus mempersiapkan diri juga. Ya artinya ini yang sering saya sampaikan kepada caleg-caleg perempuan maupun juga caleg-caleg anak muda. Nggak mungkin maju tanpa jaringan. Karena ujung-ujungnya akan dilihat kamu bisa dapat suara berapa. Iya kan kalau misalkan mau masuk ke let's not be munafik, let's not be naif gitu loh. Lo bakal dimakan habis-habis kalau misalkan masuk naif gitu kan. Jadi karena gini, antara punya followers, antara punya jaringan kuat, komunitas, atau punya duit banyak. Jadi kalau yang mana nih? Kalau kamu nggak punya duit banyak, you better be famous. You better, ya istilahnya bukan famous dari segi nasional atau gimana, minimal punya jaringan komunitas yang memang loyal with you. I see. Ya kan, makanya banyak tokoh-tokoh agama atau artis, pokoknya yang memang sudah punya household name in some sense, bahkan juga istilahnya ketua BEM, ketua ini karena kenapa? Karena mereka dilirik karena punya following. I see.
punya masa. Jadi minimal mereka nggak punya duit, mereka punya masa. Makanya banyak yang biasanya maju ke politik itu adalah mereka yang aktif di organisasi mana, organisasinya karena itu udah terlatih ya. Karena satu terlatih, tapi yang kedua punya jaringan massa. Dan mereka istilahnya kayak gini, you're an alma maternya apa, gitu. Terus teman-teman yang se-alma maternya sekolahnya itu more likely to choose you dong dibanding dengan betul. yang Apalagi lain kalau gitu. misalnya alma maternya jadi gubernur BI, Apalah. jadi ini, jadi ya betul Apalah, ya. apapun itu istilahnya adalah sekolah-sekolah yang lumayan supportive-nya right. itu langsung wah Betul. itu kan dia dari alma Warna maternya dari jasnya apa nih? warna Iya, jasnya iya, lu iya. harus Betul. dukung yang ini gitu. Betul. Exactly. Oke, ada lagi? Ini semuanya mau ditanya. Enggak, kalau belum ada lagi saya mau masuk pertanyaan bonus nih. Oh Ini gitu, karena waktu pertanyaan kita bonus. mau Ya, habis ya, sebentar lagi nih. Tapi kayaknya segitu dulu karena kalau misalnya mau tahu yang lain nanti bisa Alright. tanya-tanya lagi. Pertanyaan bonus. Hubungi saya. Penting. Nah, 2024. Eng-eng. Gitu. Ini kan sebentar lagi Jeng, datang jeng, nih. jeng. Iya, sebentar lagi datang nih. Ya. Suka nggak suka, kita akan ketimpa 2024. Ketimpa, ketimpa. kayak musibah aja. Ya, karena apa? Kalau misalnya It's upon us. 2024 itu selama kampanye ataupun selama pemilu nggak damai, berarti kita akan ketimpa masalah nih. Iya, betul nggak ya? Iya. Nah, maksudnya ini ordal nih. Nah, apa persiapan? Ini kata-katanya udah kayak orang politik. Ordal. Linggo. Orang dalam ya. Nah, maksudnya kasih kami pengertian. Konstelasi politik 2024 dulu nih. Kira-kira bagaimana nih dari ordal nih? Saya aja istilahnya gini, justru lebih di dalam harusnya secara segamblang-gamblangnya. You will not know until hari H. Really? Oke. Through experience. Kita mikir we already know, oh ya ini bakal sama ini dengan please deh, H-1 jam aja juga bisa berubah. Oh iya. Lihat aja dari yang sebelum-sebelumnya. Mau itu pilkada, mau itu pilpres, konstelasi bisa berubah. Seperti apa only God knows, honestly. Ya kita hanya bisa berdoa dan berharap yang terbaik. Right, berarti nggak ada bocoran dong ini berarti. Karena saya pun juga mencari bocoran, tapi nggak ada gitu ya. Nah, tapi kenapa kami tampak banyak? It's too far. Oh oke. Ini Berarti masih belum jauh, Masih 2 tahun walaupun lagi. secara politik sekedip mata juga udah di depan mata gitu ya. Tapi prosesnya masih sangat panjang sehingga what I mean by H- hanya itu adalah pendaftaran. Pendaftaran itu kapan tuh kira-kira? Itu udah ada kok di internet, bisa dicek baru November tahun depan. November tahun depan, berarti Oktober ke sini ya? 1 tahun dari sekarang. Dari sekarang, Oktober 2023. Dulu ya. Takutnya dia keburu sibuk gitu. Tapi soalnya gini loh, karena maksudnya banyak yang ngefans dengan Pak D kamu. Oh gitu. Ya. Dan kami mulai ditampilin dengan banyak kuda putih bertebaran di mana-mana gitu. Iya gitu. Bisa cerita nggak ini gimana tentang kuda putih kesatria gitu? Dari segi apa dulu nih kalau misalkan soal Pak D? Nggak tahu, maksudnya kan yang ditampilkan di media Ya, katanya media itu valid gitu kan? Ya mungkin number one ya. Oke, misalnya meluruskan soal apa nggak capek gitu maju lagi gitu. Ini kan yang ketiga kali, aduh please deh, ngeliat aja sejarah Lincoln aja jadi presiden aja juga setelah sekian kali dia maju gitu. Iya, bagi saudara yang belum tahu Pak D beliau ini adalah Pak Prabowo Subianto. Ya. Die harder banget gitu. Luar biasa. Penunggang kuda. Penunggang kuda putih. Ya, jadi beliau itu of course bias sebagai keponakan gitu kan, tapi honestly gitu loh, bagi orang yang mikir bahwa dia mau untuk kekuasaan sendiri, I mean come on gitu loh. Kalau misalkan mau untuk kekuasaan sendiri demi egonya dia pribadi, ya nggak mungkin dia masuk ke dalam pemerintahan sekarang. I salute him ya, dia mau menjadi Menteri Pertahanan. Dan dia secara terbuka menyatakan waktu Rapimnas pun juga beberapa waktu yang lalu dia sampaikan bahwa kalian semua yang tidak setuju dengan saya ya silahkan, tapi I stand by what I did. Karena dia sebagai prajurit dan dia adalah prajurit yang memimpin dari depan.
Dia bukan tipe yang memimpin dari belakang. Artinya apa? Dia sudah berapa kali itu hampir mati di medan tempur. Wow. Right? Dia di tim-tim sudah, di Papua sudah. Dia menyatakan dia sudah berapa kali sudah doa. Kalau buat orang Muslim kan istilahnya doa untuk siap mati gitu loh. Dia udah berapa kali udah berdoa seperti itu. Dan dia sebagai prajurit for soldiers, buat mereka they know the price of war. Ini yang selalu beliau sampaikan bahwa dia tahu harga yang harus dibayar dalam sebuah pertumpahan darah dan dia nggak mau ada pertumpahan darah. His biggest fear, ya, ketakutan terbesar dia adalah bahwa Indonesia pecah. Jadi semua keputusan yang dia ambil adalah bagaimana untuk Indonesia bisa bersatu, bagaimana Indonesia bisa terus jaya. Dan dia melihat waktu itu kalau dia tidak masuk ke dalam kabinet, itu gesekan itu akan terus ada. Dan apa namanya, ya dia nggak mau itu gitu. Itu number one pasti adalah untuk bangsa dan negara. It's for him. Berarti Gerindra bukan lagi oposisi pemerintah. Sejak itu bukan lagi oposisi. Bukan oposisi. Nah sekarang dengan beliau sudah dinyatakan secara resmi sebagai calon presiden dari Partai Gerindra, ya tentunya sekarang now kita starting our engines gitu. Ya kita hanya bisa mengungkapkan bahwa ini impian beliau ini bukan untuk dirinya pribadi gitu loh. Honestly kadang-kadang suka gemes gitu ya. Karena kalau misalkan untuk mencari duit, as I said, mencari duit ya mendingan di luar politik. Dalam politik mah adanya orang minta duit terus, gitu. Dari yang mungkin beliau punya sekian banyak dana, aset segala macam, semua udah dikorbankan demi partai dan demi pilpres dan seterusnya gitu loh. Dan for us ya kembali lagi bahwa we don't have to. I mean orang tuh suka lupa bahwa kita adalah privileged family yang kalau kita mau kita bisa tinggal di luar negeri, right? In comfort. Very comfortable. Gak usah mikirin tentang nih negara mau dibawa kemana. But we choose not to do that. Kenapa? Karena kita melihat Indonesia ini masih in trouble. I see. Kan gitu. Ada nggak sebenarnya harapan buat Indonesia untuk menjadi negara yang lebih baik? Oh sangat. Come on. The fakta bahwa kita bisa bertahan melalui pandemi. Hai, karena kita ini sangat diberkati oleh Tuhan with a strong demographic of bonus demografi kan, our demographic dividend di mana usia yang produktif jauh melampaui yang non produktif, 70% lebih adalah usia yang produktif saat ini. Wow. And we are still going up. Dan gitu. Kebanyakan secara demografi usia anak yang muda, paling banyak adalah sekarang mayoritas di negara Indonesia 53% adalah Gen Z dan milenial. Wow. Oke. 53%. We are the owners of this country. Kita yang, but not just owners, kita yang punya andil paling besar. Jadi I always say, jangan lihat anak muda sebagai masa depan bangsa, kita masa kininya. Not just masa depan. No, I'm sorry baby boomers. Okay, I'm sorry. Yes, you would like to say that, and yes gitu, it sounds good gitu ya, kedengarannya keren. Kalian adalah masa depan bangsa. I'm sorry, no, wrong. Masa kini. Kita adalah masa kini bangsa, karena kita 53% dan kita bisa survive pandemi karena usia produktifnya jauh melampaui usia non produktif. Wow, amazing. And that is God's gift to us. Nah, kembali lagi bahwa ini tinggal pertanyaannya bagi anak-anak muda, what are you gonna do about it? Berarti anak-anak muda ini Gen Y, millennials, and Gen Z ini adalah the kingmaker dong. Yes. Kelahiran 1981 sampai 2012. Wow. We are the kingmakers. We are the kingmakers. Jadi yang pemain politik seharusnya sekarang terbesar adalah anak muda. Amazing. Seharusnya. Yes, pemimpin-pemimpin elit-elit masih baby boomers ke atas gitu ya. Tapi kita tinggal ngingetin mereka aja gitu loh. Nah, kalau cuman memang tantangan terbesar bagaimana untuk merekanya ke TPS. Oh, oke. Karena kan kalau misalkan apatis,
nggak ke TPS, ya sudah. So, but istilahnya gini, kalau kalian golput, jangan salahin orang lain. Yeah. You have no right to blame anybody else but yourself kalau misalkan tidak vote. I see. Karena kalau tidak vote, you give up the right to criticize karena you give up your right for your voice. Berarti kamu udah ignorant nih. You already said bahwa you cuci say tangan, nggak mau tahu. cuci tangan. Iya. Gue cuci tangan. Itu berarti nanti kira-kira 2024 sekitar kalau nggak salah bulan berapa ya? Antara April, Mei? Februari. Februari. This time jauh lebih awal karena serentak, jadi ada pilkada serentak setelah itu. Berarti Oktober 2023 jangan lupa ke sini. Ditunggu undangannya. Januari 2024 jangan lupa balik lagi ya. Supaya kita bisa ngomporin generasi milenial and Z supaya mereka ke TPS. Ke TPS, Alright. kan. Ya, kita nggak bisa tutup tentunya dengan giving credits to the current government nih ya. Dengan pemerintahan Pak Jokowi. Bisa sebutin nggak beberapa menurut pandangan seorang Sarah? Mungkin ada satu atau dua pandangan yang kamu appreciate banget dengan pemerintahan Pak Jokowi sekarang. Ya, yang pertama keputusan kemarin walaupun of course nggak perfect gitu ya, karena tiba-tiba hari ini apa, hari besoknya beda lagi, tapi minimal ada universal decision secara nasional tentang pandemi. Jadi istilahnya bahwa harus vaksin, harus prokes dan seterusnya, karena that's actually how we survived gitu loh ya. Terlepas dari mereka yang istilahnya ini melanggar HAM gitu. Well, I'm sorry, negara-negara tersebut are still dealing with it. Yes. And they're having a hard time. Tapi kita dengan tangan besi istilahnya ya menyatakan bahwa oke, pokoknya there's no option. Ini adalah seperti ini. So keputusan itu dan ya terlepas dari apakah Sinovac the right choice atau tidak dan seterusnya, tapi bahwa it helped. Iya, of gitu course. Ya. Apalagi kita dikasih vaksin gratis itu terima kasih banget. Right. Dan itu kerja keras banyak pihak. Ya. Yang dimana mereka bareng-bareng gotong. This is another thing ya. Indonesia kita sangat bersyukur kita punya yang namanya gotong royong. Negara lain nggak punya loh. Iya. You know, kita punya gotong royong di mana hey, we gotta do this together. Sama-sama kita pikul. So number one is that I salut dan bersyukur bahwa ada di Indonesia ini masih rada takut dengan istilahnya pemimpin pokoknya udah mengatakan itu ya kita turuti gitu. That's right. Itu satu, walaupun nggak semuanya tapi ya minimal mayoritas terutama yang di kota-kota bisa mengikuti. Yang kedua I would say sekarang dengan ini penting juga kan tahun ini kita tuan rumah G20. Banyak yang nggak tahu gitu loh. Bahwa dengan kita sebagai tuan rumah G20 itu juga membuka kesempatan untuk Indonesia menunjukkan our strength, kekuatan kita kepada negara-negara lain. Karena kita satu signifikansinya, karena I'm a co-chair untuk Y20, which is the youth of G20. Ini penting untuk disadari bahwa hanya sekali setiap 20 tahun kita menjadi tuan rumah. Kan digilir. Yang kedua, G20 ini mewakili 85% perekonomian global. 85%. Perekonomian global. Kita adalah tuan rumah pertama dari negara berkembang. Wow. The first presidency dari negara berkembang. We are showing right now, show of force kepada negara-negara yang sudah maju. Bahwa kita gak kalah. But you don't forget us gitu. Istilahnya lo mau maju lo juga sangat depending on us gitu kan. Because of the emerging market yang kita punya. Exactly. And of course dengan pandemi kita setting a big tone di sini dengan tema recover together, recover stronger. Again it's about bareng-bareng, gotong royong ya dan kan. Itu dipakai untuk waktu Dirgahayu 77 negara ini. That's juga, right ya kan. Pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Yes. Nah, tapi terakhir berkaitan dengan G20, ya untuk youth-nya aja sekarang kita kan 1,8 miliar, 1.8 billion of us youth in the world. Wow. Indonesia kita mayoritas. Wow. Y20
ya in 20 years time kita udah nggak youth lagi. Oke, but again bahwa dengan kita showing of force bahwa pemuda-pemudinya kita Indonesia nggak kalah, kita punya kekuatan luar biasa, kita bisa berhasil melalui pandemi, kita disebut sekarang sebagai salah satu negara yang paling berhasil mengatasi pandemi. Oh ya? Yes. Oh, wow. Ini kita harus mengakui dan dengan kepemimpinan di G20, we are showing really good diplomacy dengan konflik yang terjadi di Eropa saat ini, ya kan? Bahwa with what Presiden Jokowi did mengunjungi Rusia dan Ukraina. That's amazing. Not many other countries would do that even under the pressure of the powerful countries. Yes, negara barat. Kita dan negara menunjukkan timur, we're not gonna bow down, gitu kan? Kita juga punya marwah sendiri That's dong, right. gitu That's kan? good. Yeah. Amazing. So I salute that. Amazing. Well, kita pengen banget ngomong-ngomong Iya, sampai minggu depan kayaknya masih ngobrol nih. Gitu Makanya ya. itu jangan lupa Oktober 2023 dan juga Januari. Udah berapa kali diingetin. Kita hari ini ngomong banyak banget. Kita ngomong tentang anak-anak yang punya kebutuhan khusus. Kemudian kita ada sindir sedikit juga tentang keluarga nih ya. Dan kemudian yang nggak kalah penting ini adalah politics. Bagaimana anak-anak muda punya peran yang luar biasa. Dan yang keempat tadi kita bicara tentang 2024 nih. Yes. Dan kemudian kita ngomong sedikit sempat bahas tentang G20. Yes. Dan juga kehebatan pemerintah sekarang yang membantu kita semua untuk survive dan thrive. Yes. Terima kasih. Yes. We are very blessed and honored. Thank you, Thank Sarah. you, terima kasih sudah mengundang. Yes, thank you. Thank you. Hopefully it was It's good. blessing. It's good. Ya, silakan. Thank you so much. Nah, pemirsa, ada jawaban doa yang saya akan bacakan buat kalian ya. Shalom Bapak Ibu, pada tahun 2019 saya pernah minta dukungan doa untuk kesembuhan ayah kami yang dulu didiagnosa kena gangguan ginjal. Kami minta dukungan doa supaya ayah kami tidak dioperasi. Puji Tuhan, kami percaya berkat dukungan doa dari Bapak Ibu, ayah kami tidak jadi dioperasi dan sekarang sudah sehat kembali dan bisa melakukan aktivitas seperti biasa. Kami percaya ini semua karena anugerah dan kemurahan Tuhan Yesus Kristus dalam hidup kami. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati juga. Kalau masih ada di antara pemirsa yang perlu bantuan doa atau konseling, jangan pernah ragu-ragu hubungi kami di call center kami karena kami ada di sini untuk membantu Anda. Ya. Right. Silakan, Saya Daniel. akan tutup dengan sedikit perenungan firman Tuhan. Kita akan lihat dari Yohanes 17 ayat 3 sampai dengan ayat 4. Cuman 2 ayat aja, simple dan ini mengena banget. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Ayat 4, Aku telah mempermuliakan Engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang Engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Nah, saya rasa ini selaras banget. Di dalam perpolitikan yang kita tadi pelajari ini, Yesus membawa satu agenda. Agendanya adalah kerajaan surga. Ini bukan opini saya nih ya, tetapi tadi dari apa yang dikatakan, berarti ini ada satu sistem tatanan kerajaan surga. Dan kerajaan surga itu memang tentang politics. Apalagi Tuhan Yesus berkata bahwa aku akan mendirikan gerejaku dan pintu alam maut tidak akan dapat mengalahkannya. Nah, tentunya kata-kata gereja, kalau pemirsa sekalian perlu tahu, kata-kata aslinya itu adalah eklesia. Eklesia itu bukan bahasa Alkitab loh. Eklesia itu adalah bahasa politics. Wow. Ya, eklesia adalah bahasa politics. Yang artinya kita itu adalah orang-orang yang dipilih untuk membuat pengaruh. Menjadi anggota dewan satu kota yang membuat policy. Wow. So we are called to make policy. Jadi suka nggak suka, kita itu adalah anak-anak kerajaan surga yang sudah dimenangkan gitu ya. Dengan darah daripada anak domba. Amin. Tidak ada satupun perilaku yang dapat kita kreditkan daripada perilaku kita, cara berpikir kita. Nggak ada satupun yang benar. Kata-kata firman Tuhan adalah seperti itu. We are saved by grace through faith in Jesus' name. Amin. Jadi apa yang kita punya adalah nama Yesus. Dan nama Yesus ini bukan nama yang kosong, tetapi nama yang membawa keselamatan. Dan sekarang tentunya dari apa yang kita pelajari, kita sebagai orang-orang yang mempunyai kesempatan untuk Tuhan percayakan bumi ini, kita harus membuat perbedaan. Dan saya berdoa biarlah setiap daripada pemirsa Good News Program dalam setiap arena yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kalian, kamu akan membuat satu pengaruh yang besar dan kamu akan membuat perbedaan, dan perbedaan tentunya menjadi perbedaan yang lebih baik, dan ada budaya kerajaan surga yang perlu kita tanamkan di bumi ini dan kita menjadi berkat
melalui apapun yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. Kita berdoa episode ini menjadi berkat buat kalian dan tentunya kalian perlu putar lagi, dengerin lagi satu persatu karena apa yang disampaikan hari ini sangat memberikan pencerahan buat kami berdua dan tentunya buat siapapun Anda yang menyaksikan. Amin. Kita berdoa buat kalian. Amin. Ya. Kami bersyukur Tuhan untuk berkat-Mu pada saat ini. Berdoa untuk terutama Sarah, untuk suaminya, untuk ketiga putra dan putrinya, dan juga untuk panggilan yang Kau berikan kepada keluarga ini. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah berkat Tuhan tercurah kepada kehidupan-Mu. Berkat yang membawa hikmat luar biasa. Sehingga bangsa ini boleh dibantu untuk ditata kembali dengan cara yang luar biasa, heran. Dan hikmat Tuhan akan menyertai-Mu sampai akhir daripada kesudahan. Bapak, kami juga berdoa untuk setiap pemirsa Good News. Tuhan, kami tahu bahwa masing-masing kami punya panggilan yang besar. Dan Tuhan, kami minta biarlah panggilan itu nyata pada kehidupan kami. Kami tidak menjadi orang yang linglung ataupun bingung, tetapi kami tahu identitas kami. Yaitu Engkau minta kami untuk membawa perubahan. Memberkati kehidupan kalian. Dalam nama Yesus. Biarlah bahkan melalui setiap pergumulan yang ada. Membawa Engkau satu langkah lebih dekat. Dengan destinasi dan rencana Tuhan dalam kehidupanmu. Aku memberkati kehidupan kamu. Apapun yang menjadi panggilan Tuhan dalam hidupmu akan terjadi. Engkau adalah eklesia. Nama Yesus Kristus dipermuliakan dalam kehidupan saudara. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang diberkati bersama dengan kami katakan Amin. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Pemirsa tetap stay tune bersama kami ya di pekan-pekan yang akan datang. See you. Yes. God bless Tuhan you. Yesus memberkati. Genesis. The king yaitu menciptakan putra dan putri. Bukan tukang kebun Adam ini. Dia itu jadi perwakilan kerajaan yang jauh itu. Anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan. Ya. Apa yang hilang? Apa yang hilang, Pak? Apa yang hilang dari Adam? Pertama, dia kehilangan kerajaan.